Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, jumpa pertama bersama Bapak Guru untuk memberikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4. Ini kelas 4 kan ya? Materi kita hari ini yaitu mari belajar surat Al-Falaq, surat ke-113, ayatnya ada 5 ayat. Anak-anakku sekalian, ingat, waktu terus berjalan. Belajarlah untuk masa depan. Berikan terbaik untuk hari ini. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, sebelum materi kita mulai, mari kita awali dengan membaca isti'adzah. Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga mulai dengan doa sebelum belajar. Ikuti Bapak Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita juga berkirim Fatihah, membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang halal, barokah, melimpah, sehingga bisa berzakat, berinfak, bersedekah, berhaji, berumrah. Anakku sekalian, dalam pembelajaran ini perlu kalian perhatikan. Ingat ya, setiap instruksi yang disampaikan tolong cermati dan teliti dengan baik. Kemudian apabila kalian akan memegang Quran atau akan membaca Al-Quran, wudhulah terlebih dahulu dan kerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Selesai pembelajaran atau ketika pembelajaran usai, maka jangan lupa kita membaca hamdalah dan membaca doa setelah belajar. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian dapat membaca surat Al-Falaq dengan tartil, kemudian menghafal surat Al-Falaq dengan benar. Jadi setelah materi ini kalian harus hafal surat Al-Falaq beserta dengan artinya. Selesai hafal surat Al-Falaq, kalian menulis surat Al-Falaq pun juga dengan artinya. Ingat, tugas kalian adalah di samping ketika kalian sudah tartil atau fasih atau benar bacaan suratnya, surat Al-Falaq, maka hafalkan. Cara menghafalkan nanti akan dipandu oleh Pak Hamid. Selesai menghafal, kalian menulis surat Al-Falaq dan berikut terjemahannya. Kemudian juga kalian harus memahami pentingnya membaca surat Al-Falaq. Yang terakhir adalah mengetahui pesan-pesan dalam surat Al-Falaq beserta dengan kandungan ayatnya. Anak-anakku sekalian, Al-Falaq itu berisi tentang yang pertama adalah kejahatan makhluk, yang kedua adalah kejahatan malam saat gelap, yang ketiga adalah kejahatan tukang sihir, yang keempat adalah kejahatan pendengki. Apa kejahatan makhluk itu? Perlu kalian ketahui, dunia dengan seluruh isinya, langit dan jenis-jenis gebintangnya, bumi beserta seluruh lapisan dan makhluk di atas dan di dalamnya, hingga samudra dan semua biotannya, termasuk miliaran jenis hewan, binatang, dan manusia di dalamnya, semuanya adalah makhluk Allah.
Ingat, kadang-kadang kejahatan itu timbul dari makhluk itu sendiri, termasuk kita manusia. Yang kedua, kejahatan itu datang pada saat malam gelap. Oleh sebab itu, kalian perlu mewaspadai manusia, perlu mewaspadai malam dengan segala misteri yang ada di dalam malam itu. Yang ketiga, yaitu di surat Al-Falaq itu juga diceritakan tentang Allah memberi kabar, memberitahukan dan menegaskan bahwa tukang sihir itu ada. Sihir itu ada. Dengan itu manusia harus meminta perlindungan hanya kepada Allah, bukan yang lainnya. Tidak boleh ke dukun, tidak boleh pokoknya ke lainnya. Ke kuburan, tempat-tempat angker, dan sebagainya. Permintaan perlindungan itu hanya kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kejahatan pendengki. Di surat Al-Falaq juga ditegaskan bahwa sifat dengki itu akan membawa kepada keburukan, sehingga bisa mengarahkan kejahatan kepada kejahatan. Karena itu kita harus menghindari serta meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tersebut. Anak-anakku sekalian, keutamaan surat Al-Falaq ini, yang pertama, sebagai sarana berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Yang kedua, perhatikan, disunnahkan kita membaca surat Al-Falaq setiap selesai sholat fardu. Kemudian disunnahkan dibaca sebelum tidur. Dan yang terakhir, disunnahkan digunakan sebagai zikir pagi dan sore. Anak-anakku sekalian, kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Falaq setelah sholat. Yang diajarkan Rasulullah itu adalah setelah sholat dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, kemudian dilanjutkan dengan Al-Falaq, An-Nas. Pun juga ketika mau tidur. Ketika mau tidur kita juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditutup dengan ayat kursi. Oleh sebab itu, keutamaan ini jangan sampai terlewatkan. Silahkan kalian baca setiap kali selesai sholat. Silahkan baca kalian ketika kalian akan tidur. Agar kita oleh Allah dilindungi dari kejahatan saat tidur itu. Anak-anakku sekalian, mari kita baca surat Al-Falaq dengan tartil. Ikuti Bapak Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan atau yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bukhul-bukhul. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang pendengki. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ini dihafalkan sampai kalian betul-betul hafal surat Al-Falaq ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Caranya bagaimana? Caranya adalah baca 3 kali ayat dengan artinya. Selesai 3 kali baca ayat dengan artinya, cukup baca ayatnya saja, kemudian artinya kalian tanamkan dalam hati. Contoh, Qul a'udzu birabbil falaq.
Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Begitu seterusnya. Selesai dibaca 3 kali, kemudian cukup dibaca ayatnya saja, kemudian artinya kalian tanamkan dalam hati bersamaan dengan kalimat atau ayat yang kita baca. Jangan sampai melangkah kepada bacaan, atau jangan sampai kalian membaca ayat selanjutnya sebelum ayat sebelumnya, sebelum ayat yang kalian baca itu betul-betul hafal. Jadi dihafalkan dulu mulai dari ayat 1, hafal ayat 1 bersama artinya, kalian menghafal ayat kedua. Selesai ayat kedua hafal, dilanjutkan ayat ketiga. Begitu seterusnya. Selesai kalian itu hafal, maka mintalah kepada kedua orang tua kalian untuk membacakan hafalan kalian di depan bapak atau ibu kalian. Begitu ya tugasnya. Oleh sebab itu ingat, dibaca dan dihafalkan. Anak-anakku sekalian, kandungan surat Al-Falaq. Al-Falaq ini disebut dengan surat Makkiyah. Surat yang ada di urutan 113, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 5. Disebut surat Makkiyah karena surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah. Kemudian artinya waktu subuh. Al-Falaq artinya waktu subuh. Apa pesan yang tergandung dalam surat Al-Falaq ini? Berikut kesimpulannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita senantiasa berlindung kepadanya agar terpelihara dari kejahatan. Kemudian kejahatan sebagaimana dijelaskan di surat ini, ya, semakin nyata keberadaannya. Ini tidak hanya mengintai orang-orang dewasa, namun kita sebagai pelajar, kejahatan-kejahatan itu juga dekat dengan keseharian kita. Bayangkan, alangkah tenangnya kehidupan kita jika kita senantiasa menyadarkan seluruh aktivitas kita, kegiatan kita, belajar kita, membantu orang tua, bermain dengan teman, berolahraga, hanya semata-mata kita khususkan dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan berlindung kepada Allah, akan senantiasa kita rasakan dan dekat sekali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah. Terus biasakan anak-anak untuk membaca surat Al-Fatihah seperti dalam perjalanan, sebelum tidur, dan bangun tidur. Selesai sholat, ya, dibaca, dibiasakan. Mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.